Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas salah satu bab kelam dalam sejarah Indonesia yang mungkin jarang kita dengar di ruang publik. Kisah ini tentang penembak misterius atau yang sudah ramai dikenal dengan sebutan Petrus yang muncul di awal tahun 1980-an. Operasi rahasia ini membuat banyak orang, khususnya para preman dan kriminal di kota-kota besar, ketakutan. Tapi siapa sebenarnya Petrus? Apa yang sebenarnya terjadi? Dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat kita hingga hari ini? Mari kita kupas tuntas. Pada awal tahun 1980-an, Indonesia menghadapi situasi sosial yang sangat mengkhawatirkan, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, Solo, hingga Medan. Premanisme dan kejahatan jalanan seperti pencurian, pemerasan, dan perampokan semakin tak terkendali. Para preman berkeliaran di jalan-jalan dan memeras pedagang, warga, bahkan perusahaan kecil. Rasa aman masyarakat mulai hilang, dan ketidakpercayaan terhadap penegakan hukum pun semakin besar. Presiden Soeharto, yang pada saat itu memimpin Orde Baru, merasa perlu mengambil langkah tegas. Kondisi keamanan yang terganggu ini dipandang sebagai ancaman bagi stabilitas politik dan ekonomi negara. Operasi Petrus dimulai sekitar tahun 1983. Secara formal, tidak ada pengumuman resmi dari pemerintah. Namun, masyarakat mulai mendengar kabar tentang penembakan-penembakan misterius terhadap para preman yang sering menebar teror di jalanan. Modus operandi dari operasi ini sangat sistematis dan penuh perhitungan. Korban-korban yang ditembak seringkali ditemukan di tempat umum dengan tubuh terikat, bahkan ada yang ditinggalkan di sungai atau di tepi jalan. Dalam beberapa kasus, mayat korban ditemukan dengan catatan yang bertuliskan preman atau kriminal. Seolah-olah memberi pesan kepada publik bahwa inilah yang akan terjadi pada mereka yang berani melawan hukum. Walaupun pemerintah Orde Baru tidak pernah mengakui secara resmi adanya operasi ini. Banyak pihak yang percaya bahwa Petrus dilakukan oleh aparatur negara. Pasukan keamanan, baik dari kepolisian maupun militer, diduga kuat terlibat langsung dalam aksi-aksi penembakan ini. Dalam berbagai laporan dan kesaksian, disebutkan bahwa beberapa orang yang menjadi korban sempat ditahan terlebih dahulu sebelum akhirnya ditemukan tewas di lokasi-lokasi publik. Pada saat itu, tindakan tegas ini didukung oleh sebagian besar masyarakat yang merasa terganggu dengan meningkatnya angka kejahatan. Namun, seiring waktu, muncul pertanyaan etis mengenai metode penanganan preman ini. Apakah semua korban Petrus benar-benar kriminal? Ataukah ada orang-orang yang sebenarnya tidak bersalah tapi ikut menjadi korban dari operasi yang tidak transparan ini? Salah satu kisah yang paling terkenal adalah kasus seorang preman di Yogyakarta bernama Bahar. Ia dikenal sebagai preman jalanan yang kerap meresahkan masyarakat. Namun suatu hari, ia menghilang secara misterius. Beberapa hari kemudian, jasadnya ditemukan di pinggir sungai dengan tanda-tanda jelas bahwa ia telah menjadi target Petrus. Kisah seperti Bahar bukanlah satu-satunya. Di Jakarta, ada kisah seorang pemuda bernama Andi, yang bukan seorang preman, namun dituduh terlibat dalam aksi kejahatan karena bergaul dengan kelompok preman. Malam itu, Andi dijemput oleh sekelompok orang tak dikenal. Keesokan harinya, tubuhnya ditemukan di tepi jalan, tewas ditembak. Kasus seperti ini mengundang protes dari keluarga korban. Namun tidak ada yang berani secara terbuka melawan operasi ini karena takut menjadi korban berikutnya. Petrus berhasil membuat angka kejahatan menurun drastis. Para preman yang tadinya begitu berani mulai ketakutan dan bersembunyi. Namun di sisi lain, masyarakat juga hidup dalam ketakutan. Tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Rasa takut ini tidak hanya dirasakan oleh para preman, tapi juga oleh masyarakat biasa yang takut dituduh terlibat dalam dunia kejahatan. Operasi Petrus tidak hanya meninggalkan bekas luka pada keluarga korban, tetapi juga menanamkan rasa trauma bagi masyarakat luas. Ketakutan bahwa bisa saja seseorang hilang begitu saja tanpa jejak menimbulkan perasaan tidak aman yang mendalam. Baru pada akhir rezim Soeharto, setelah lengser pada tahun 1998, mulai ada pengakuan tidak langsung bahwa operasi Petrus memang merupakan bagian dari kebijakan Orde Baru. Namun, hingga hari ini tidak ada pihak yang benar-benar bertanggung jawab atas ribuan nyawa yang hilang dalam operasi ini. Jumlah korban Petrus diperkirakan mencapai ribuan. Meskipun data resminya tidak pernah dipublikasikan secara jelas. Kisah Petrus adalah pengingat bahwa keadilan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tanpa proses hukum yang jelas bisa berdampak buruk bagi masyarakat. Meskipun tujuan utamanya adalah menegakkan ketertiban, cara yang digunakan tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga menciptakan trauma yang mendalam bagi masyarakat. Semoga kita bisa belajar dari sejarah ini. Hukum dan keadilan harus ditegakkan dengan cara yang benar.
tidak dengan kekerasan dan penindasan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Kalau kalian punya pendapat atau cerita tambahan tentang peristiwa Petrus, jangan ragu untuk share di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingatlah, kebenaran akan selalu lebih kuat dari rasa takut.